Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan ring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan, tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini, malam Kamis, minggu yang kedua di bulan Oktober ini, kita sama-sama bisa hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan, berupaya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain, ini semuanya kita lakukan adalah untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan ini akan mendatangkan kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita minggu yang lalu membahas tentang syarat diterimanya dua kalimat syahadat, maka malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang babus syafa'ah, bab tentang pertolongan. Tentunya adalah kaitannya dengan kebutuhan seorang hamba akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada pertolongan yang paling kita tunggu-tunggu, pertolongan yang paling kita inginkan, kecuali adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah datang pertolongan Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa untuk menolaknya. Sementara kalau pertolongan dari makhluk, maka boleh jadi ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, di dalam ayat kursi menyebutkan man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Wa anzir, ini kata perintah, ya, peringatkanlah, bihi dengan Al-Qur'an, alladzina yakhafuna kepada mereka orang-orang yang takut, ayyuhsyaru untuk dikumpulkan, ila rabbihim kepada Tuhan mereka, laisa lahum tidaklah ada bagi mereka, min dunihi selain dari Allah, waliyun pelindung, wala syafi'un dan juga tidak penolong, la'allahum yattaqun agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini tentunya memberikan makna kepada kita
agar kita meyakini dengan sesungguhnya bahwa syafaat itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada berlaku syafaat antar sesama hamba Allah yang beriman. Kemudian syafaat dari apa yang kita lakukan. Tapi sekali lagi semuanya tidak akan sampai dan tidak akan memberikan pertolongan kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-44, kata Allah, "Qul," katakan olehmu Muhammad, "lillah," milik Allah, "asy-syafa'atu jami'a." Jadi semuanya. Oleh karenanya berarti kepada siapa kita meminta pertolongan? Ilallah, kepada Allah. Pertanyaannya adalah dengan cara apa? Nah, ini yang utama. Kan gitu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, "Intan surullaha yansurkum." Jika kalian menolong Allah, artinya kalau kita beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yansurkum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan pertolongan kepada kita. Dua kalimat syahadat yang sudah kita ikrarkan itu juga adalah syafaat. Tapi kembali lagi harus dipenuhi kemarin syaratnya. Yang berapa? Pohodai. Baru seminggu. Yang 7 yang kemarin tuh kan penuhi. Kenapa? Karena itu adalah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi yang akan bisa menolong kita semua? Amal-amal yang kita lakukan. Nah, amaliyah perbuatan-perbuatan kita, maka itu akan menjadi penolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita, kemudian harta, kemudian mungkin kalau yang punya jabatan, dia akan menjadi penolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu semuanya dihadirkan oleh kita lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang kemudian melakukan amal-amal kebaikan tapi ternyata ditolak oleh Allah. Kan gitu. Kata Nabi, nanti di akhirat itu ada orang yang dia bangkrut. Ya. Minta surga dari sholatnya enggak dikasih oleh Allah. Ya, minta surga kepada Allah dari berjihadnya, berjuang di jalan Allah, ternyata enggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dia minta surga Allah dari jalur sedekah yang dia keluarkan, ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Boleh jadi ya tidak memenuhi syarat yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari di mana la yanfa'u, tidak bermanfaat, malun, harta, wala banun, dan juga anak keturunan,
illa, kata Allah, kecuali mereka man atallah, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Salim itu kan bersih. Makanya Islam itu kan ya bersih. Bersih dari apa? Ya bersih dari kesyirikan gitu. Ya, bersih hati dari kesombongan, dari riya, itu maka dia akan selamat. Ya. Jadi semuanya akan bermanfaat ketika dia salimun. Ya. Bersih. Perbuatan-perbuatannya bersih, dia niatkan betul-betul sesuai dengan apa yang diucapkannya. Kan kita suka mengucapkan lillahi ta'ala, kadang-kadang cuma di mana doang? Di mulut. Ya. Padahal dalam prakteknya kalau lagi ada mertua, ya li mertua, karena ada mertua. Jadi sholatnya rajin, zikirnya panjangan. Ya. Atau ada seseorang yang ya itu biar membuat dia simpati. Ini kan nggak boleh. Ya, iya. Pencitraan kalau bahasa sekarang gitu kan, ya. Maka nggak boleh cari muka di hadapan manusia, tapi carilah muka di hadapan siapa? Itu yang dibolehkan. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, cari. Ya. Karena memang semuanya untuk Allah. Ya. Akan menjadi pertolongan buat kita. Makanya kan ada katanya, kadang-kadang ada omongan kan begini, walah, mobil mah nggak bakalan dibawa mati ini, duit mah nggak bakalan dibawa mati, pangkat nggak bakalan dibawa. Memang wujud nyatanya nggak dibawa, tapi ya hakikatnya dia akan dibawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dibawa nanti. Mana buktinya? Surat At-Takatsur ayat terakhir. Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Kendaraan kita di dunia nanti bisa menjadi kendaraan kita di mana? Di akhirat. Ketika menyeberang sirat. Sedekah kita itu kendaraan, jadi wasilah yang akan mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kan ada tuh cerita yang 3 orang yang terkurung di gua itu. Nah, itu kan syafaat juga sebetulnya. Ya. Tapi dia karena melakukannya dengan ikhlas sehingga bisa menolong dia, bergeser tuh batunya sedikit demi sedikit, ya. Yang akhirnya dia keluar. Ya. Jadi kalau kita melakukannya dengan baik, kalau kita melakukannya dengan ikhlas, maka karena tujuannya di dalam ayat ini la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di awal disebutkan wa anzir, peringatkan olehmu bihi, dengan Al-Qur'an. Karena memang isinya kan Al-Qur'an itu ya ada basyir, ada nazir. Basyiran wa nadhira. Ya. Kepada siapa? Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Kepada mereka orang-orang yang takut nanti perjumpaan, perkumpulan, dan saat dikumpulkan di hadapan Allah. Nah, di mana kita akan dipinta oleh Allah pertanggungjawaban. Ya. Semuanya kita akan sendirian. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Fa iza ja'atis sah.
Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tuh. Jadi jangan bergantung kepada anak. Kan kadang-kadang ada orang, biarin aja lah, saya mah nggak sholat juga, yang penting anak saya rajin sholat, ntar dia yang nolongin. Emang bisa? Ya biarin aja, saya mah nggak sholat juga, yang penting saya mah udah bangun masjid. Kan katanya kan gitu, pakainya dalilnya. Ya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang dia membangunkan rumah Allah, masjid, maka Allah akan bangunkan nanti istana di mana? Udah, saya udah cukup, udah bangun masjid noh. Nggak cukup, ya. Atau udah nyumbang karpet, kan disebutkan sepanjang karpet itu ada, sebanyak orang sholat di atas karpet itu, maka pahalanya juga dapat. Enak banget kalau begitu. Ya, nggak bisa. Ya, ada syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi semuanya akan sendiri-sendiri di hadapan Allah. Tapi insya Allah mereka akan juga memberikan pertolongan kepada kita. Ya, dia membantu. Kenapa? Karena sepanjang hidup di dunia kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya di dalam ayat ini kan disebutkan la'allahum yattaqun. Dengan mereka meyakini bahwa mereka akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar, maka mereka akan mempersiapkan sepanjang mereka hidup di dunia. Tuh. Ketika kita yakin bahwa nanti kita akan dikumpulkan di hadapan Allah, lalu kita akan dipinta pertanggungjawaban, berarti kan kita harus persiapan, Pak. Ya, bekalnya. Maka di dalam ayat ini ujungnya la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh qala Ibnu Abbas. Ya. Jadi memberikan makna agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa dengan apa? Ya, amalan yunjihi, ya, min azabi yaumil qiyamah, dengan amalan-amalan yang akan menyelamatkan dia, ya, dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Kalau Imam Al-Ghazali, takwa itu kan ini sering disampaikan oleh para ustadz, takwa itu hurufnya 4, ya kan? Ta, qaf, wau, iya. Ta artinya adalah orang-orang yang dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada Allah, kaitannya dengan 2 kalimat syahadat kemarin. Maka dia akan tawadhu, rendah hati. Sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, apa dia bilang? Ini hanya titipan. Dia bakalan sombong, titipan. Apa yang mau disombongin? Orang semuanya milik Allah. Suatu saat kalau Allah berkehendak, kapanpun bisa diambil. Ya, kapanpun bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lagi enak-enaknya ngejabat, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang lagi enak-enaknya baru dapat gusuran, ya elah baru juga berapa persen tuh dinikmati, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak caranya. Oh, terserah Allah. Ya. Maka orang-orang yang bertakwa ya dia nggak bakalan sombong. Ya. Kalau kata almarhum Jainuddin MZ mah orang yang bertakwa prinsipnya seperti tukang parkir. Tukang parkir Pak. Tukang parkir banyak enggak kendaraannya? Banyak banget. Motornya banyak, mobilnya banyak. Sombong enggak dia? Enggak. Ngaku-ngaku punya dia enggak? Enggak. Begitu keluar satu-satu dari parkiran, ngambek enggak dia? Enggak. Itu harusnya kita pun kayak begitu. Ya. Begitu dapat harta, ingat, ini bukan punya kita, ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mendapatkan rezeki, kalau bahasa Indonesianya kita harus berterima kasih. Artinya adalah kalau kita sudah nerima, jangan lupa ngasih. Jangan nerima melulu, ngasih nggak pernah. Pelit, sombong namanya. Ya, biarin aja. Duit saya, kan kadang-kadang begitu tuh. Ya. Awas, hati-hati ya. Bukan duit kita, duit Allah. Kalau duit kita mah enak Pak. Ya nggak bakalan dipinta pertanggung jawaban. Berarti kan bukan milik kita, karena semuanya akan dipinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungjawaban nanti. Ya. Pinta oleh Allah. Bahkan kalau harta mah kan dua kata Nabi pertanyaannya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana engkau dapatkan harta itu, yang kedua kemana engkau belanjakannya. Tuh pertanyaannya begitu harta mah. Kadang-kadang kan kita nggak disadari begitu, biarin duit-duit gua mau diapain kek, ya, lupa itu Pak. Makanya orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang tawadhu betul-betul, ya, rendah hati mereka, ya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan belanjakan ya di jalan Allah semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Agar nanti hartanya bisa menolongnya dengan izin Allah tadi Pak. Dengan izin Allah. Berarti nanti kalau ditanya, oh iya dia sudah menjalankan amanahnya dengan baik, kata Allah, berarti lulus nih, kan gitu. Kemudian yang kedua, takwa itu qaf, artinya apa? Qanaah. Qanaah mananya adalah menerima, ya, puas, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak atau sedikit. Itu. Ini kan orang yang qanaah ini ya jarang Pak, ya. Karena yang namanya manusia mah sifatnya apa Pak? Kurang melulu. Kata Nabi, andai manusia itu dia memiliki satu gunung emas, maka dia akan meminta gunung yang kedua. Kalau udah punya yang kedua, pasti dia terus akan minta yang, jadi nggak ada kenyang. Qanaah, ya. Kadang-kadang, ya kita kalau makan aja kan Pak, nggak ada kenyangnya. Pagi sarapan, ya. Ditanya udah makan belum? Belum, baru sarapan doang. Ya. Bubur 2 mangkok, belum makan tuh Pak. Ayo, pokoknya kalau belum kena nasi belum.
Kalau kata orang Betawi belum nampol. Ya kan gitu Pak. Jadi nggak ada puasnya, ayo aja. Ya. Jadi qanaah ini memang luar biasa. Ya. Bisa menahan ya nafsu kita agar tidak jatuh kepada hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiganya apa hurufnya? Waw. Nah ini apa artinya waw itu? Waw itu adalah dari kalimat wara. Ya. Apa artinya wara? Nah, ya. Menjaga. Menjaga wara. Kenapa? Karena kan kullukum ra'in. Tuh. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin yang nanti kelak akan dipinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Kita ini pemimpin, Pak. Makanya nggak usah, ya, nggak usah apa, macam-macam. Udah pemimpin, mimpin diri kita aja udah susah. Nih mimpin mata aja, susah apa gampang? Nih mimpin ini, mimpin tangan, mimpin mulut, mimpin, Pak, berat. Ini minta lagi jabatan yang lain, coba Pak. Makanya ntar dia mah paling belakangan, ya, itu, ya. Karena itu tadi, waro dia mampu menjaga. Kenapa? Karena ini semuanya adalah amanah dari Allah. Dia jaga dengan sebaik-baiknya, kan gitu, ya. Kalau dia punya harta tadi sekali lagi, wapi amwalihim hakun. Ternyata di dalam harta ini itu bukan hanya hak dirinya, tapi dia akan sadar bahwa di dalam hartanya ada bagian orang lain. Untuk siapa? Lisail. Ada bagian bagi mereka orang-orang yang minta-minta. Wal mahrum. Nah, dan mereka orang-orang yang kekurangan tapi tidak mau merusak harga dirinya. Dia orang butuh tapi nggak minta-minta. Nah, yang begitu Pak yang harus kita cari. Kalau yang minta-minta mah banyak. Tiap hari juga ada, ya, yang bawa map, yang bawa segala macam. Nah, itu mah banyak. Itu namanya sa'il. Tapi yang harus kita utamakan adalah al-mahrum, bukan almarhum. Awas jangan salah baca. Al-mahrum, orang yang dia dalam keadaan kekurangan sebetulnya, tapi dia tidak mau minta-minta. Kenapa? Karena dia membaca hadis Nabi, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, itu yang harus dicari. Dulu para sahabat begitu kerjaannya, nyari, muter, keliling. Siapa yang dapurnya nggak ngebul, siapa yang di keluarganya dia nggak masak, begitu Pak. Khalifah itu begitu. Makanya ketika didengerin ada sebuah keluarga yang dia merintih, ya, ngeluh, ya, nggak ada apa-apa, nggak masak, gitu kan, aduh, zalim saya. Dia pulang, dia manggul sendiri. Dia taruh di depan pintunya. Dia tinggalin lagi. Begitu tuh Pak. Ada sekarang yang begitu. LT keliling. Malam-malam murah. Ya. Ya, kan gitu Pak. Ya. Ini kebagian keluarganya lagi. Kadang-kadang gitu. Ya. Itu kan kembali lagi waro, ya, dia mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yang keempatnya hurufnya iya. Yakin. Ya. Ada yang menyebutkan iya, ada yang menyebutkan alif. Dua-duanya juga benar. Alif maksurah, alif bengkok. Kalau alif berarti istiqomah. Orang yang bertakwa maka dia akan istiqomah di dalam keimanannya, istiqomah di dalam ibadahnya, istiqomah di dalam kebaikan-kebaikannya. Begitu. Yakin. Orang yang bertakwa dia yakin adanya Allah, yakin adanya hari perhitungan, yakin adanya hari pembalasan. Wah, kan gitu. Kan Bapak suka baca tuh kalau sholat tahajud, Allahumma anta qayyumus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu. Anta mulkus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu. Antal haqqu wa qaulukal haqqu. Ya. Wal jannatu haqqun wan naru haqqu. Kadang-kadang apal doang, artinya mah kagak ngerti. Ini yang jadi persoalan kadang-kadang gitu. Ya. Makanya kalau enggak, udah pakai bahasa Indonesia aja, ya, agar lebih apa? Menyerap. Permohonan itu, apa yang kita butuh, apa yang kita inginkan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yakin, seyakin-yakinnya. Ya. Seperti tadi kan. Ayyuhsyaru, ya, ila rabbihim, bahwa mereka akan dikumpulkan nanti kepada Tuhannya. Karena ada orang yang mereka berkeyakinan orang kalau udah mati mah mati, nggak bakalan bangun lagi. Dia lupa, ya. Orang nggak percaya surga itu, ya, ada, neraka itu ada, nggak percaya. Mereka bilang ya surga mah sekarang ini, orang kalau nggak pernah sakit, duit banyak, ini surga. Kalau dia sakit-sakitan, nggak punya duit, melarat, neraka namanya. Udah ini. Nih, ada apa yang berkeyakinan itu? Ini mah dunia, belum nanti. Surga neraka mah adanya di mana? Di akhirat. Tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, neraka adalah bagi mereka orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di surat Al-Fatihah kan Bapak doanya begitu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi harus yakin. Menanamkan keyakinan itu memang enggak mudah, Pak. Ya. Karena selalu ada yang namanya waswasati syaitan. Ya, bisikan dari siapa? Dari setan, ya. Itu. Kan Nabi Adam aja bisa kepleset, Pak. Ya. Padahal Allah sudah menegaskan kan di dalam Al-Quran itu, ya, di surah Al-Baqarah, ya, di ayat yang keberapa? Ayat yang ke-35 kalau nggak salah. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Ayat ke-36-nya apa? Datang setan, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi.
Dibisikin, kenapa kamu tidak boleh Adam mendekati pohon ini? Karena ini adalah pohon keabadian. Kalau engkau ingin abadi, maka engkau makanlah pohon ini, buahnya. Tuh, akhirnya, padahal kata Allah, jangankan makan, dekatnya aja nggak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Adam bukan hanya mendekat, tapi dia juga mengambil buahnya. Bukan hanya mengambil, tapi dia juga memakan. Sehingga Allah marah. Kata Allah apa? Ihbitu, turun, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada waswasah namanya. Ya. Makanya kita selalu ya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan dari apa? Dari bisikan, dari godaan. Makanya ada surat apa tuh? Ya. Surat yang suka kita baca. Surat An-Nas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, gitu. Ya. Kadang-kadang bukan iblis saja yang ngebisikin, kadang-kadang juga teman. Mau mana? Ngaji. Udah nggak usah ngaji minggu ini mah, ayo mancing beda mancing. Oh, kalau gitu, ya. Itu namanya jin yang apa? Setan yang berbentuk manusia. Kan tadi disebutkan minal jinnati wan nas. Ya. Udah minggu depan juga masih ada pengajian mah. Tuh. Dia lupa, seolah-olah dia umurnya nyampe minggu depan. Padahal kan belum tentu, benar nggak Pak? Makanya kalau ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan ditunggu, lakukan. Karena besok belum tentu kita bisa melakukannya. Gitu. Orang kan meyakini hal itu susah Pak. Ya. Kita punya duit, sehat, seolah-olah kan hidup selamanya. Padahal belum tentu. Ya. Dan bahkan itu bisa menjatuhkan atau menjerumuskan kita ke dalam kecelakaan nantinya. Makanya ada surah Al-Humazah. Nah itu kan ya, renungan buat kita. Wailun likulli humazatin lumazah allazi jama'a malau wa addadah yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira dengan pangkatnya yang tinggi, pengawalnya yang banyak, duitnya yang melimpah, yahsabu annama lahu akhladah, itu akan mengekalkan dirinya. Namrud, pengawalnya banyak enggak? Pangkatnya tinggi enggak? Duitnya banyak enggak? Banyak. Mati enggak? Mati. Fir'aun, ya, jabatannya tinggi, ngaku Tuhan bahkan, ya kan? Pengawalnya banyak, duitnya tapi mati, tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Korun dengan hartanya yang begitu melimpah, binasa. Inilah kita yang enggak ada sekorun-korunnya, ya. Ya. Itu kan apa yang disombongkan oleh kita. Ya. Jadi kembali lagi, kapanpun bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena semuanya adalah milik Allah. Maka keyakinan ini nggak mudah Pak, butuh perjuangan. Untuk meyakinkan itu kan susah. Ya. Ini kadang-kadang nih Pak, orang tua juga kan begitu. Nggak yakin. Begitu anak belum kerja mau nikah, wawanian saya kawin can gawe sanorak mere dahar. Tuh kadang-kadang gitu loh Pak. Ya. Benar nggak Pak? Ya. Padahal kan yang merizkian siapa Pak? Allah.
Yang penting dia mau usaha. Cuma persoalannya ayat tuh calon mertua anu daekeun kana pengangguran gitu. Ya. Kadang-kadang kan nanyanya begitu, kerja di mana? Gaji sabaraha? Ya, padahal kan itu belum tentu jaminan. Ya. Dulu ada seorang perempuan yang dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadu, ya Rasulullah, ada 2 orang yang melamar aku. Wih, satu orang kaya, banyak duitnya, tapi dia nggak punya ilmu. Yang satu nggak punya duit tapi punya ilmu. Yang mana ya Rasulullah? Kata Nabi, yang pintar. Yang punya ilmu. Ya. Insya Allah nanti dia akan mengalahkan orang yang punya duit. Kalau dia punya. Oh begitu Pak. Ya. Kalau sekarang kan siapa yang datang berani bawa duit banyak kan gitu, padahal belum tentu jaminan. Ya. Jadi yakinkan bahwa kalau kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak tuh Pak jaminannya. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa kepada Allah pasti mereka akan beruntung. Ya. Ulaika humul muflihun, kata Allah tuh di ujung di surah Al-Baqarah ayat yang kelima kan begitu ujungnya. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jaminannya adalah falah, kemenangan, kebahagiaan. Cuma tahapan-tahapannya harus dijalani. Ya, tahapannya. Kalau kita mengacu kepada surah Al-Baqarah, tahapannya untuk menjadi orang yang bertakwa yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu sudah kita bahas, jangan sampai diulang lagi. Yang gaib ada berapa? Yang gaib ada berapa? Ada berapa? Baru juga 2 minggu yang lalu. Ya. Yang gaib surah Luqman ayat yang terakhir. Tuh kuncinya 5. Ya. Hari kiamat, kemudian hujan, kemudian apa yang ada di dalam rahim setiap wanita, yang keempatnya rizki, yang kelimanya mati. Nah, itu gaib. Ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tuh. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada gaib. Rizki itu gaib Pak. Ya. Allah yang ngatur, sudah disiapkan semuanya betul. Rizki mah Allah ngatur ya. Sare we pagawean, moal datang. Benar nggak Pak? Nih air aja nih, loh dari tadi di bawah, nggak bakalan sampai ke mulut saya kalau nggak dia apa Pak? Minum, nggak bisa. Jadi harus ada yang namanya kasab, usaha, dan usaha itu akan menghasilkan sesuai dengan apa yang diusahakan. Laha ma kasabat wa alaiha, tuh begitu. Kalau yang dilakukannya adalah baik, maka insya Allah akan menghasilkan kebaikan. Tapi kalau yang dilakukannya adalah keburukan, maka ya keburukan yang akan dia
peroleh. Gaib. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang keduanya apa tahapannya? Wa yuqimunas. Nah, itu. Kenapa di situ ada wa yuqimunas shalah? Tegak, yang menegakkan sholat, bukan yang ngerjakan sholat. Karena kalau yang ngerjain mah banyak. Ya. Yang ngerjakan sholat mah banyak, tapi yang menegakkan sedikit. Ya. Ini kalau kita mudah-mudahan termasuk kepada orang yang menegakkan sholat. Kalau yang ngerjain mah banyak Pak, ngerjain. Jumatan aja banyak orang yang ngerjain Jumatan, tapi yang menegakkan Jumat dikit. Ya, sedikit. Yang lagi Jumatan, orang lagi khutbah, dia main HP, itu namanya mengerjakan Jumat. Iya Pak. Ya, ngerjain Jumat. Orang yang datang ke masjidnya setelah khotib naik mimbar, itu namanya orang yang mengerjakan Jumat. Karena aturannya datang sebelum khotib naik mimbar, kan begitu Pak. Kadang-kadang khotib berkhutbah, dia mah ngopi. Kenapa nggak ke masjid? Ntar nungguin qomat. Jumatan nungguin tuh. Jadi yang mengerjakan mah banyak, tapi yang menegakkan, kenapa? Karena orang-orang yang menegakkan sholat, maka dia akan mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Karena tujuan dari sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Akan mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya Nabi mengingatkan dan memperingatkan. Apa kata Nabi? Man kanat sholatuhu lam tanha anil fahsya'i wal munkar falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sholatnya belum mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka telah dipersiapkan satu tempat duduk baginya di dalam neraka. Ya. Sholat rajin, ya, judi jalan. Karena banyak yang begitu, ada. Masih keleh gitu, ya. Anu ngimpot, anu sama aja yang begitu. Berarti kan dia sudah mempersiapkan dirinya satu tempat di mana? Di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya yang ada ini harus mendatangkan pertolongan Allah. Apapun. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi anak kita harus mendatangkan syafaat. Gitu. Nanti anak kita bantuin, ya Allah, saya bisa begini karena orang tua saya. Kan jadi syafaat. Ya. Jangan sampai dia menjadi laknat kita nanti, ya. Ya Allah, jangan masukkan dulu orang tua saya, kan berbahaya nanti. Ya, ke dalam surga kenapa? Karena dia waktu di dunia cuek. Oh, saya begini karena dia nggak pernah memperingatkan. Tuh, kan? Jadi semuanya yang bisa menghantarkan kita meraih cinta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi tujuannya la'allahum yattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak kerasa Pak, emang kurang gitu ya. Jadi kalau kita dalam kebaikan merasa kurang, bagus itu Pak. Tapi lamun ngerasa lila, capek amat ya lila. Berarti masih kan ya gitu. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita sehat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.